Oke, halo semuanya. Selamat sore dan selamat datang di Cepot Chemical Engineering Podcast 2025. Oke, sebelumnya, jadi teman-teman kita hari ini tuh bakal ngadain podcast ya. Kita bakal bincang-bincang, kita bakal cerita-cerita. Seru banget nih, ini masih batch pertama kita. Jadi mungkin teman-teman bisa tungguin terus ya, kayak podcast-podcast kita selanjutnya. Oh ya, sebelumnya lanjut aku mungkin bakal kenalin diri dulu aku. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama aku. Oke. Nama aku Putra Pamungkas. Kalian bisa panggil aku Putra. Aku mahasiswa aktif Teknik Kimia Universitas Pertamina angkatan 2024. Jadi di sini aku sebagai moderator dari podcast pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita bakal ngundang narasumber yang gimana ya? Sebenarnya ini sangat aduh, aku pun juga susah ngejelasinnya nih. Ini benar-benar orang spesial banget yang beliau mau menyempatkan waktunya nih teman-teman ya. Nyempatin waktunya buat datang ke acara podcast kita karena kita tahu kakak ini tuh benar-benar lagi sibuk banget. Bahkan nih sebelum datang ke podcast ini nih beliau lagi kayak duh banget gitu. Daripada lama-lama kita langsung panggil aja kali ya ini. Kita sambut Kanazwa Sabrina Rosa. Oke, jadi teman-teman ini adalah Kanazwa. Halo Kanazwa. Halo. Jadi ini Kanazwa ini cutting aku ya, kakak tingkat aku. Beliau ini mahasiswa Teknik Kimia juga angkatan 2022. Ini Kanazwa ini lagi di semester akhir ya kayak lagi. Semester 7. Ini lagi gong-gongnya Iya, banget lagi, nih, gongnya. wah gitu. Duar gitu kan. Lagi duar banget lagi gongnya Teknik Kimia banget tuh. Karena gongnya Teknik Kimia tuh di semester-semester akhir Iya, kayak. betul. Karena ada namanya desain pabrik kan. Itu yang gitu, duar langsung kan. Langsung. Masih lama, tenang aja. Kayak Masih lama. itu jujur kayak aduhai banget kayak ini emang Santai. yang bikin kepikiran dari sekarang tuh itu teman-teman DPP Desain itu ya. pabrik. Iya kayak Masih semester gitu, 3 masih kan. semester 3. Waktu nggak berasa ya teman-teman ya. Mungkin Oke. kita perkenalan dulu kali ya sama Iya, Kanazwa boleh. biar lebih lanjut nih, biar lebih makin kenal lagi sama Kanazwa. Mungkin bisa namanya, panggilannya, asalnya, rumahnya di mana, makanan favoritnya kalau boleh bisa sekalian. Boleh. Enggak dong, kelamaan teman-teman. Kita langsung aja. Boleh Kanazwa kenalan dulu sama teman-teman. Halo semuanya, kenalin aku Nazwa Sabrina Rosa dari Teknik Kimia angkatan 22. Biasa dipanggil Nanas, Nazu, Nazua, Zua, Zuzu, Wawa. Pokoknya terserah ya. Banyak banget Oh, panggilannya ya. terserah. Tapi jangan panggil saya, nggak boleh. Waduh, lebih bahaya. Nggak Jangan boleh ya. teman-teman. Nggak Lagi boleh. stres DPK, Ya, jangan jangan. ada yang manggil sayang dulu. Jangan ya. Jangan. Oke. Itu tadi banyak banget panggilannya. Teman-teman bisa Ah, pilih salah satu atau kalau lupa nggak usah dipanggil, panggil aja Iya, Kak Kak, gitu. boleh. Sebenarnya aku mau ngucapin makasih banget Kak Nazwa Iya. udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast batch 1 kita nih. Aku juga makasih banget udah diundang di podcast ini. Nggak kerasa tahun kemarin tuh aku yang nemenin anak-anak podcast. Sekarang nggak nyangka sih, makasih banget. Disclaimer Udah dikit dikasih teman-teman. Jadi kesempatan, Kanazwa guys. ini tahun kemarin itu jadi kepala Departemen Iya. Profesi dan Keilmuan teman-teman, di mana itu departemen aku sekarang, dan aku ada di titik ini tuh berkat siapa? Berkat Kanazwa teman-teman. Enggak. Aku tuh selalu kayak Kanazwa aku masuk divisi apa sama Kanazwa ini. Bahkan kita tuh sebelum aku keterima di divisi ini teman-teman, kita tuh udah kayak kontak Iya, gak sih? iya, Kayak iya. kan nanti kalau aku masuk ke divisi ini, Dia cerita mulu, gengs. iya kalau aku masuk ke divisi ini nanti Kanazwa jadi narasumber ya. Dan bener aja teman-teman hari ini. Iya kan, awalnya tuh dia nggak mau banget masuk departemen ini kayak nggak sibuk ujung-ujungnya dia masuk sini juga Iya bener kan. banget, bener. Kastrat lagi, kepala divisinya lagi. Gak menyangka kan. Gak menyangka banget. Thanks Ratu. Dan lihat sekarang teman-teman, impian kita berdua tuh Iya. benar-benar terwujud ya Kak ya. Ini kayaknya banyak gak jelas ya kayaknya. Ya banyak hal random karena Iya, jujur banyak kayak hal random ya. di satu sisi kita senang juga gak sih ya bisa podcast bareng Lanjut. di sini gitu. Kayak makasih banget Iya, ya Kak ya udah makasih nyempetin juga. waktunya. Kayak aku tahu pasti karena Zina lagi sibuk banget. Ya gitu. Mungkin kita masuk ke topik pembahasannya aja kali ya. Boleh, Kayak boleh. aku nih pengen banget nih, mungkin bukan aku doang, mungkin teman-teman teknik kimia nih yang masih maba-maba, yang masih tahun pertama tahun kedua tuh, yang masih kayak bimbang gitu, masih ngiling-ngiling nih gue salah jurusan gak ya? Aku salah jurusan gak ya gitu, kayak pengen lebih tahu lebih detail gitu ya. Karena Zua di mana
udah semester 7 pasti udah banyak banget ngelewatin lika-liku perjalanan Hmm. gitu teman-temannya, kayak udah dari tahun pertama ospek jurusan, Hmm. ngikutin ke ngikutin ke organisasian, kepanitiaan, Hmm. semuanya udah di terabas Iya. abis sama Kak Nazwa gitu kan. Pasti kan kita pengen tahu nih gitu, kayak gimana sih Kak perjalanan Kakak tuh dari awal maba sampai bisa di sekarang ini tuh, kayak coba boleh ceritain sedikit aja gitu ya Kak? Sedikit ya, karena kalau panjang itu jadi Banyak banget 3 Kak, jam gak iya. selesai itu. Kalah tuh proposal DPT Salah, ya Kak ya? 500 halaman Oh kalah lebih, itu. boleh Kak, oke langsung aja. Dari mana dulu nih? Dari pop up kan nggak mungkin ya? Mungkin Mau dari kayak mana? Garis besarnya aja. garis besarnya kenapa Kakak pilih Tekim Aduh, gitu? sebenarnya dulu tuh kepikirannya masuk kimia murni, karena kan Mhm. sering ikut olimpiade kan, olimpiade kimia Oh gitu. cinta kimia Iya, ceritanya, oke. sejujurnya bukan kimia aja sih dulu tuh, kayak 4 bidang sains tuh aku ikutin, kayak biologi, matematika, fisika, kimia. Mhm. Nah, tapi kayaknya yang paling nyantol tuh yang kimia itu. Oke Nah, kimia. awalnya itu mau ngambil kimia murni, tapi kakakku tuh kerja di migas waktu itu. Oke. Nah, beliau itu ngomong katanya yang dibutuhin itu kayaknya lebih banyak ya prospeknya Tekim. Oke. Nah, gitu kan. Jadi kayak mengiming-iming gajinya gede gitu loh. Kayak oke, kayaknya Tekim oke lah nih kan. Kalau kalau misalnya kimia murni itu kan skalanya kan lab kan. Iya benar Nah, banget. kita itu kan skalanya industri Iya besar gitu, kerja lapangan Tekim gitu kerja ya. lapangan. Nah, beliau tuh ngomong katanya tanggung sekalian aja teknik kimia. Nah, pas Mas kan kakak tuh ngomong, "Kamu jago juga kimianya," kan kayak nggak mungkin kan kayak disia-siain gitu. Ternyata pas udah masuk teknik kimia isinya 90% Damn. fisika dan matematika. Nah, Iya. terus kayak agak shock gitu kayak, "Oke, ya udah oke," gitu. Terus mau kayak apa salah jurusan, dulu tuh sempat mikir kayak gitu juga loh, Iya. kayak, "Apa salah ya?" gitu. Terus pas jalanin gitu. Nah, itu sebenarnya mau kasih tips juga sih. Kayak aku pernah baca sebuah buku yang judulnya Atomic Habits dari James Clear. Nah, di bukunya itu ada kata-kata lah motivasi kayak kita harus, karena kita kan merasa salah nih menjalaninya gitu Iya loh. benar. Kayak di situ bukunya itu ada negasin kayak bagaimana kita membiasakan diri. Nah, Oke. di situ ada 4 tips sih, tapi beberapa aja ya. 2 aja. Yang pertama itu make it obvious. Kayak buat itu jelas gitu loh. Kayak, oh kalau misalnya aku di Tekim nih, aku jelas nih aku mau ngapain. Berarti kita kenalin dulu nih Tekim nih. Kita jelas kayak, oh berarti Tekim tuh ini. Berarti kalau misalnya gue ngerasa salah jurusan tuh kayak ya udahlah ya, kayak make it kayak udah nggak ada kesempatan lagi gitu loh. Kalau mau buang waktu kan kayak sayang-sayang gitu Iya kan. benar banget. Apalagi harus biaya itu kan Iya. gede banget kan. Jadi kayak ya udah sekarang bikin jelas aja nih. Gue di Tekim gue mau ngapain. Gue mm, gue perjalanan gue di sini mau ngapain. Gue mau jadi apa. Oke, gue berjuang untuk itu. Kayak gitu. Itu bikin jelas gitu. Simpelnya gini. Kalian mau bisa gitar. Tapi gitar itu kalian taruh di atas lemari. Iya. Nah, kalau misalnya kalian mau bisa main itu, kalau kita di atas kan kita jarang lihat ke atas lemari kan. Nah, kalau kita mau bisa itu tapi kita nggak ngelihat itu, gimana kita mau bisa? Kayak gitu Oke. kan. Ibaratnya simpelnya gitu. Nah, yang kedua itu adalah buat itu menjadi menarik. Ketika kita sudah menyukai satu hal, kita suka itu, kita akan ngelakuin itu berulang-ulang. Simple things-nya adalah kita nonton drakor. Kita Oke. nonton drama Jepang, kita nonton Netflix segala macem apa itu. Kita suka itu, kita tonton berulang-ulang. Iya. Bahkan kalau kita suka film itu, kita suka series itu, kita tonton itu berulang-ulang, bisa rewatch berkali-kali kan. Nah, itu simple things ya. Kalau kita suka sama hal yang kita kerjakan, kita akan secara kayak langsung, gue mau ngerjain ini. Dan itu kalau misalnya balik lagi kebiasaan SMA, ternyata dulu aku belajar kimia itu bisa 24/7 aku ulang-ulang materinya, makanya aku bisa menang olimpiade, aku bisa dapat ini. Nah, kenapa ketika aku di Tekim kayak kemarin mikirnya kayak aduh kayak salah jurusan, karena aku nggak menyukai, nggak interested Iya itu, benar. kayak udah ke doktrin kayak wah susah nih. Nah, dengan doktrinan makanya kita tuh nggak boleh membuat mindset kayak ini susah sih, emang susah, tapi kayak kita nggak boleh larut dalam hal itu, kesusahan itu gitu. Kayak kita harus kayak otak kita tuh kayak gue bisa terus
kayak oh gue suka matkul ini nih menarik, walaupun ada matkul-matkul yang emang susah kan, tapi kan susah bukan berarti nggak bisa dilewatin, Iya benar. pasti bisa dilewatin. Itu simple things ya teman-teman, jadi kayak Bagus kayak banget gitu. quotes ya teman-teman. Oke. Nah Ini benar banget sih ya kata Kak Najwa ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya yang aku tangkap sih kayak semua itu tuh kayak nggak ada yang salah nggak sih Kak? Maksudnya nggak nggak ada ada yang yang salah salah. asalkan kitanya gimana cara kita untuk mengubah hal yang kita anggap salah itu. Iya betul. Ya kan Kak? Mm-mm. Kayak kita ngerasa salah masuk jurusan itu bukan salah sih kalau menurutku, kayak mungkin gimana cara kita beradaptasi Mm-mm. dengan itu aja, dengan Iya, hal baru. Dan hal baru. semuanya itu kalau emang kita niat dari kita untuk bisa, itu pasti bisa teman-teman. Kalau namanya manusia pasti kayak ngeluh, capek, nangis itu wajar banget gak sih Wajar. Kak? Wajar banget teman-teman. Tapi bagaimana semua keluh kesah kita itu tuh kita jadiin untuk motivasi kita Ya, biar lebih betul, hidup lagi. Bener. betul. Ya kan Kak? Nah, itu ada cerita dikit sih. Dulu tuh waktu SMA tuh kayak aku nggak mau keluar dari zona nyamanku. Aku mau kimia terus-terusan gitu. Terus guruku tuh ngomong kayak kamu nggak boleh di zona nyaman terus. Kamu nggak boleh kayak ya udah berpaku satu tempat. Kamu harus explore diri. Walaupun kamu takut, kamu harus coba. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kalau kita nggak berani ngambil kesempatan itu, kita yang rugi. Karena kesempatan itu kan banyak datang ke kita. Tapi kalau kitanya nggak berani ngambil hal itu, jadi kayak kita ya udah jadi dalam zona nyaman aja. Karena dalam kehidupan itu kita nggak bisa berada di zona nyaman kita. Iya benar. Karena hidup tuh kan roda kan, berputar kan. Jadi kalau kita nggak, kalau misalnya takut gagal nih, pasti yang ditakutin gagal gak sih? Kayak kalau misalnya gagal itu wajar, karena mau jadi sukses tuh nggak mungkin nggak gagal nggak sih? Iya benar Itu tuh banget. kunci salah satu gitu. Jadi dulu tuh makanya abis dari olim kimia tuh aku nyoba olim fisika, olim matematika, biologi, cobain gitu semuanya. Nah pas udah dicobain tuh ternyata dapat insight baru gitu loh, kayak oh ternyata tuh begini ya, ini begini ya. Dulu itu genjurus ke matkulnya Tekim kan. Iya benar Jadi teman-teman. kayak udah tau lah gambaran singkatnya, kecilnya seperti apa semester 3 itu kan. Masih oke lah, belum 4, Oke. 5 yang paling susah. 5 paling 5 itu yang susah. paling susah. Kita siapkan mental dari sekarang ya Masih teman-teman ya. masih jauh lah ya perjalanan. Masih jauh ini aja nggak berasa udah mau semester 4 teman-teman. Iya, Nih beneran ya, di aku di semester 3 ini ada 8 matkul, itu tuh 6 matkulnya tuh hitungan semua ya. aduh Allahu semester 5 Akbar. hitungan semua. Ya Allah, udah nggak usah dibahas Iya, deh. masih jauh, Ya, nikmati nggak berasa prosesnya. ya kayak. Oke. Terus Lagi. nih kayak tadi udah bahas itu, bahas banyak banget ya. Ya terus nanti mungkin kita bakal lebih bahas lebih detail lagi ya kayak. Mm-mm. Terus mungkin kayak pelajaran apa sih Kak yang Kakak dapetin dari ya selama Kakak kuliah di Tekim? Pelajaran Pelajaran penting apa ya? tuh? Nggak, maksudnya Penting. Oh, pelajaran maksudnya kayak hidup gitu. iya pelajaran hidup kayak oh kalau di Tekim aku jadi bisa belajar nih kalau waktu apa kita tuh nggak bisa terlalu membuang-buang waktu untuk hal-hal yang Oh, tidak oke. penting. Contohnya mungkin seperti itu ya Oke. kayak iya gitu. Mungkin selama Tekim ya membuatku sadar bahwa kehidupan itu sulit. Itu yang enggak sih, enggak, bercanda. Di Tekim itu kayak aku tuh sadar kayak memanage waktu itu penting. Kayak kita memprioritaskan suatu hal, apalagi kayak semester 3 kan lagi aktif-aktif Iya benar organisasi, banget Kak. lagi aktif-aktifnya ikut kegiatan kepanitiaan segala macam, kayak semuanya mau diikutin. Nah, itu semuanya kayak udah FOMO kayak itu, kayak aku juga pernah ngalamin itu, aku pernah berada di fase itu. Nah dari situ kita belajar kayak oh ternyata waktu tuh penting ya, kayak waktu untuk tidur itu penting gitu. Kayak dulu misalnya dulu SMA atau aku nggak tahu ya semester awal kalian udah mulai begadang nggak tidur atau masih punya waktu tidur gitu. Pokoknya semakin dalam gitu aku belajar kayak ternyata sekecil 15 menit waktu, 10 menit waktu itu tuh berharga gitu. Kayak misalnya aku mau berleha-leha nih, kayak aku tiba-tiba terbesit gitu kan, sekarang DPK gitu ya, aku terbesit kalau aku berleha-leha kayak aduh progres kelompok lain sampai mana ya, kok masa gue leha-leha, yang lain tuh udah pada berprogres. Iya Nah benar. itu setiap waktu itu kayak berarti gitu teman-teman. Nah kayak waktu kita untuk bahkan berasa gitu, waktu untuk ngobrol sama keluarga, waktu yang kita habisin buat belajar itu kayaknya penting gitu. Kayak aduh gimana ya aku ngomongnya. Bahkan kalau kalian, aku nggak tahu ya, pasti
pasti semakin nanti kalian tinggi semester kalian akan ngerasain gimana susahnya kayak antara emosi mental dengan kesetimbangan belajar itu susah gitu. Iya. Karena lingkungan sih, pengaruh lingkungan. Karena dampaknya itu mempengaruhi banget. Jadi kalau mudah-mudahan dapat lingkungannya yang baik ya. Kalau misalnya lingkungan bener-bener nggak support kalian, kayak kalian gak punya someone to talk gitu. Maksudnya dalam artian nggak punya temen yang bener-bener bisa nge-support kalian, itu susah. Itu Ngaruh banget kayak ya, Kak, ya. itu ngaruh. Soalnya mental tuh bener-bener pas di akhir-akhir tuh mental bener-bener kayak udah diuji gitu loh. Dia bukan cuman pikiran logika kayak otak kita doang, tapi mental tuh bener-bener down gitu. Dan bahkan kayak kayak mau cerita sama orang tua tuh kayak aduh takut orang tua sedih gitu loh. Iya, Kayak bener. kayak aduh kalau misalnya aku mau cerita ke ibu bapak tuh, misalnya aku lagi nggak bisa ini, kan mereka tuh taunya kayak pengennya kayak kita tuh lancar gitu kan. Mereka taunya pengen kita tuh lulus gitu tepat waktu. Tapi kan kalau misalnya aku cerita nih, pasti orang tua kan nyemangatin gitu kan, kayak semangat bisa pelan-pelan belajar gitu. Tapi kan kita tuh kayak nggak mungkin cerita ini begini gini gini, kan nggak mungkin kan. Jadi pasti Iya. kan mereka kan kepikiran gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin kita selain itu punya support system yang bener-bener temen sih, emang punya teman yang bener-bener mendukung. Apalagi di saat-saat kayak gini kan, kayak kita tuh perlu kayak ya udahlah, kayak lebih belajar kayak emosionalnya itu lebih diredam gitu loh. Kadang emang aku tuh emosian gitu. Aku tuh emosian gak sabaran gitu. Jadi pas sekarang tuh belajar untuk meredam itu, karena kan dalam kita berkelompok gitu kan kayak ya udahlah gitu kan. Kayak ya udah kita belajar, oh ya udah lu sama gue itu nggak sama gitu. Iya, Jadi bener. belajar kayak menyesuaikan keadaan gitu. Jadi jangan pernah maksain orang lain tuh harus ngerti gue gitu. Kayak kita harus ngertiin orang lain juga gitu. Kayak ya udah, kayak pokoknya gue harus di ngertiin gini 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 gitu. Orang lain harus ikut gue gitu. Itu kita nggak bisa kayak gitu. Dan semakin tinggi semester tuh makin yakin, kayak semakin kenal gitu teman-teman, kayak oh itu berarti kita bisa ngeliat karakternya gini gini gini, berarti kita harus nyesuaiin kan. Nah itu penting sih. Jadi kayak pembelajaran yang bisa diambil selain memanage waktu, kayak prioritasnya diatur juga. Terus apa namanya, harus pilih pergaulan itu yang penting. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi banget. Karena untuk tugas-tugas gitu kan kayak kita sharing nih, belajar bareng. Kalau aku dulu waktu zaman-zaman semester 4 semester 5 itu sering belajar bareng, kayak ayo kita bahas soal bareng kayak gitu. Itu sering banget. Jadi kayak kalian perlu teman-teman yang benar-benar mensupport kalian, teman-teman yang benar-benar hadir buat kalian, bukan hadir karena minta jawaban contekan Iya. doang, bukan, tapi benar-benar hadir secara emosional gitu loh. Kayak bisa kok, ayo kita jalanin bareng gitu. Kita mimpinya apa sih, wisuda bareng gitu kan. Jadi kayak kayak temen yang bener-bener support kalian itu penting. Jadi itu sih, kayak kita pinter manage waktu, kita pinter ngatur prioritas, apa yang harus kita duluin itu seperti apa. Kan pasti kan punya urgensinya masing-masing. Ikut organisasi boleh, tapi sesuai kapasitas masing-masing, Iya. kapasitas diri. Kalau kita nggak mengenal diri kita, kita FOMO cuman ikut-ikutan, akademiknya hancur pasti. Karena kayak oh gue ada rapat ini, ada rapat ini, ada rapat ini, nanti tugas ya udah tugas ChatGPT aja atau tugas tanya temen. Kan kayak kita yang harusnya bisa belajar itu, kita bisa memahami materi itu, tapi kita menggampangkan itu, jadi ujung-ujungnya pas UTS nggak ngerti gitu. Kita yang harusnya bisa belajar misal 2 jam sehari, 3 jam sehari, terus gara-gara itu oh bentar gue ada rapat, capek, tidur. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu, karena aku pernah ngerasain gengs. Jadi kayak oh ternyata dulu tuh kayak emang kewalahan gitu, ternyata ya itu susah ngatur prioritasnya. Boleh ikut organisasi, boleh ikut kepanitiaan, tapi asalkan kenal diri sendiri, Iya, bener kapasitasnya gitu. banget. Jangan jangan pernah ikut temen, pokoknya kayak ayo kita kesini gitu, udah kayak oh ya udahlah gue ini aja karena udah cukup gitu. Kayak entar mungkin nanti dulu semester semester kalian tuh masih panjang, masih sampai semester 7 masih bisa ikut kepanitiaan asalkan emang mampu gitu kan. Dan juga itulah, jangan FOMO. Aku bilang jangan, pokoknya pergaulan itu penting, bahkan jangan sekedar FOMO-FOMOan itu.
Karena semakin tua itu semakin sadar kalau FOMO itu nggak akan ada gunanya sih. Kayak ngapain sih FOMO gitu, kayak ya udahlah, kayak ujung-ujungnya terkocar kacir sendiri lah. Jadi misalnya ya dia FOMO, IPK-nya bagus, lah gua FOMO, IPK gue bisa dapat seberapa gitu, Iya benar. kayak gitu. Jadi kayak tahu kemampuan diri sendiri dan pintar cari teman sih, itu sih, Ya benar itu banget basicnya. teman-teman kata Kak Nazwa ini tadi agak sedikit melo ya kalau udah bahas orang tua. Bener sih. Kadang apa ya, aku juga kadang kalau misalnya ada masalah kayak kuliah terlalu berat gitu ya, kayak masalah masalah pertemanan gitu kan pasti ada aja ya kayak. Iya. Kadang aku juga nggak mau cerita ke orang tua aku. Kadang aku pendem sendiri, nangis sendiri karena pertama orang tua aku juga aku jarang ketemu ayahku karena kerjanya jauh Iya. ke luar kota gitu ya. Jadi kayak aku nggak mau nambah beban pikiran mereka, masih pikiran mereka tuh udah banyak Iya. gitu ya. Kayak udahlah aku cukup pendem sendiri aja gitu. Terus kalau tadi masalah time management, jujur di tahun pertama di semester 1 itu time managementku bener-bener hancur banget Kak. Oh. Aku benar-benar yang masih mungkin karena aku SMA masih bisa dibilang masih main-main gitu ya kayak. Jadi Sorry. dan masuk ke dunia perkuliahan tuh kayak masih bingung kayak nih aku nyari jati diri aku nih gimana. Jadi aku belum benar-benar yang bisa time management dengan baik, tapi akhirnya aku dari situ belajar ya kayak oh ternyata time management tuh kayak sepenting itu gitu. Dan di semester 3 ini aku udah mulai nerapin kayak aku bagi waktu ini untuk rapat, untuk organisasi gini-gini. Makanya aku waktu itu mau masuk di HMTK teman-teman, aku juga bilang ke Kak Nazwa, aku nggak mau masuk ke divisi yang terlalu berat Kak. Aku nggak mau masuk divisi yang terlalu banyak prokernya yang nanti akhirnya ganggu aku. Akhirnya aku masuk Kastrat dan ternyata Kastrat emang seru Enjoy dan kan? enjoy. Dan kalau podcast gini kita bisa Iya. sharing-sharing, aku bisa jadi tahu sisi pandangnya Kak I Nazwa told mungkin. you before. Pokoknya yang aku bilangin tuh nggak pernah hoax, pasti Iya bener. bener Karena aku nggak banget. pernah bohong guys. Emang ini anaknya agak batu ya. Aku bener-bener waktu itu nggak mau masuk Iya. profil teman-teman, kayak aku nggak mau kayak di profil. Aku bahkan waktu itu pengennya apa, humas ya kayak. Eksternal nggak Oh sih? Iya eksternal ya pokoknya, kayak. Iya pokoknya yang humas humas eksternal. Terus aku ngeliat eksternal malah kayak banyak loh duh kan. banyak ya. Ya jadi kayak ini benar-benar Padahal kan aku duluan yang nyemplung ya. Kan kayak emang dibilangin orang yang lebih tua nggak emang anak ngerti. ini so tahu teman-teman. Jadi ya itu benar kata Kak Nazwa tadi ya, kalau kita mau masuk organisasi, masuk kepanitiaan, dilihat kapasitas diri kita teman-teman gitu ya. Apa kayak misalnya mungkin biar itu kayak biar ingin merasakan juga teman-teman tetap masuk, tapi dilihat nih kira-kira porsinya ini cukup nggak buat Iya. kemampuan diri kita, karena setiap orang kemampuannya juga Beda-beda. beda-beda ya kayak Betul. gitu teman-teman. Itu bagus banget sih tadi kayak sarannya Kak Nazwa, pilih temen itu Tuh. Itu paling paling sih. paling banget Iya. ya di dunia pertemanan. Karena ya kita kalau misalnya sendiri juga sampai di akhir kayak berat ya Iya. kayak Gak apalagi punya teman curhat. iya nggak punya temen Gak punya curhat. teman buat adu nasib, keluh kesah. Iya. Iya. Kalau aku Perlu. prinsip aku itu kita boleh pilih-pilih temen, tapi kita nggak boleh pilih-pilih baik sama orang. Nah, betul. Iya nggak Kak? Betul Kita betul. boleh pilih-pilih temen ya karena kita yang nantinya apa akan melakukan banyak hal sama dia, kemana-mana belajar Iya, sama dia sama dia. gini-gini ya. Jadi kita boleh pilih-pilih teman, tapi kita nggak boleh pilih-pilih baik sama Betul. apa untuk berbuat baik sama orang, ya nggak sih Kak? Betul. Gitu. Jadi kalau Sejak buat baik ya udah iya, ke siapapun itu. sejujurnya juga aku nemplok sana sini sih, kayak Iya. kesini sini, ini kesini gitu juga, ya udah gitu. Bukan berarti kita udah ada bestie, udah ada circle, terus kita Iya. nggak mau gabung ke Kita teman nggak, yang lain. itu Ada teman yang lain, itu no bantuin ini ya. dong, itu nggak Itu boleh enggak. teman-temannya gitu. Walaupun itu kita harus jadi social butterfly juga Iya, kemana-mana gitu. benar sekali. Oke Aku tadi juga begitu. kita lanjut ya Kak ya. Iya. Kita lanjut tadi udah bahas dari pertemanan, organisasi, kepengurusan, banyak banget mata kuliah. Ini kan Kakak udah akhir ya. Aduh. Terus tadi apa pasti Stop udah. bahas akhir. Aku merasa tua banget Mungkin anjay. kita gak usah bahas DPK lagi ya, karena DPK ini udah yang kayak Itu tuh udah. langsung cenat-cenut kepalaku. Ya udah. Jangan bahas DPK. Kita Iya. bahas KP aja nih. Oh, boleh. Kerja praktek. Nah, Boleh, plot twistnya boleh. teman-teman, karena Zul tuh kemarin selama masa-masa KP itu tuh selalu kayak ke aku, Put aku belum Iya. dapat tempat Iya, magang, iya. Put aku udah belum Betul, dapat tempat betul. magang. Bahkan sampai udah mau habis semester 6 ya Kak ya. Iya. Udah mau habis semester 6 itu tuh Kak Nazwa, Put aku belum dapat Iya, tempat iya lagi. magang. Itu sedangkan teman-temannya Kak Nazwa tuh dari semester 5 udah ada yang dapat Iya. tempat magang gini. Jadi KP ku tugasnya itu bikin kayak soft sensor. Jadi di tangki, pokoknya ada tangki gede AC 1711 itu menampung semua limbah proses.
Jadi prosesnya itu semua ditampung di situ, bikin Mm-mm. dalam limbah itu kan ada kadar COD dan BOD. Nanti semester 6 kamu akan belajar Iya. limbah, pengolahan limbah. Nah, kadar COD BOD ini kan ada rentang nilainya kan, nggak boleh lebih dari segini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih pokoknya lah. Kan karena mau dibuang kan ke lingkungan, dibuang lah pokoknya. Nah, terus, nah ada alat soft sensor nih untuk mendeteksi si nilai itu. Alatnya itu rusak. Nah, tugasnya adalah itu ngolah 33.000 data. Itu tuh harus ngolah untuk bikin kayak suatu pemodelan matematis tentang live monitoring itu, bagaimana cara kita menentukan si kadar BOD ini sesuai dengan modeling yang kita buat. Nah, modeling ini ada beberapa metode kayak SVM, machine learning, terus XGBoost, extreme boosting gradient, terus ada neural network segala macam, itu codingannya itu beda-beda, dan itu tuh harus dicoba model satu-satu, bisa dilihat itu modelnya sesuai apa enggak, bisa dilihat dari nilai RMSE, RMSE, MSE sama R square. Nah, semakin R square yang mendekati 1 atau 0,99, 0,8 itu semakin berarti cocok di model kita nih. Nah, abis dibikin itu kita bikin lagi tuh, kita panggil lagi datanya buat kalau misalnya nilai lebih dari sekian, itu nanti ada monitoring kayak warningnya gitu, kayak oh berarti ini harusnya ditambahin ini, harusnya ntar diapain. Pokoknya secara singkat ya, monitoring bikin coding kayak gitu. Kayak gitu, gengs. Oke, Terlihat mudah ya, teman-teman. enggak padahal. Udah. Saya dari tadi cuman oke. Oh, iya. Padahal kayak Allahu Akbar apa itu ya Allah. Bener-bener Aman. bener-bener nggak tahu ya Allah, kayak mungkin masih semester Masih 3 ya, aman. masih aman. Insya Insya Allah, Allah. insya Allah ya. Oke, itu ceritakan Nazwa. Wah, ini kita kayaknya Pusing langsung ya. Kalau iya. bahas itu langsung nyut Nyut kepala nyut gitu. nyut 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 terus kayak ingat lagi besok. Waduh. Kayak ya udahlah, kita jalanin aja dulu ya teman-teman ya. Jalanin. Usaha dan berdoa. Usaha Betul, dan berdoa. betul, betul. Dan minta restu orang tua. Iya. Iya, benar sekali teman-teman. Restu dan doa orang tua itu kunci utama. Benar Utama gak sih Kak? banget. Ya kan? Jadi aku, ini adalah fact kecil tentang aku. Setiap aku mau berangkat ujian tuh, aku selalu ngomong ke kedua orang tuaku, Bu maafin ya Bu, Bu maaf Pak, maafin ya Pak, Bu mohon doanya, Najwa mau ujian ini, Pak mau doanya ini gitu. Jangan, dan itulah, jangan pernah bikin orang tua tuh kesel guys, Tuh karena teman-teman dengar. kalau bikin orang tua kesel tuh kayak aduh, kayak ada aja hambatannya gitu loh. Jadi kayak wah, bukan masalahnya pas minggu UTS aku membuat orang tua kesel, enggak ya. Tapi masalahnya sebaik mungkin tuh jangan pernah menyakiti hati orang tua. Pasti itu sih. Karena gimana pun restu orang tua tuh, kita lancar sesuatu tuh pasti orang tua tuh nggak berhenti berdoa buat kita gitu loh. Iya benar. Jadi kayak aku kalau mau ujian gitu pasti selalu, Bu doain ya Bu ujian ini hari ini, Bu doain ya Bu mau bimbingan ini, mudah-mudahan ini gitu. Selalu minta doa gitu. Tuh teman-teman, selalu libatkan orang Mm-mm. tua di dalam setiap kegiatan kita ya, karena Betul. doanya orang tua itu benar-benar langsung Bener, menembus. mustajab. Ya Sangat benar sangat sangat teman-teman. Ya istilahnya sangat. tuh kalau kata mamah aku tuh ya, aku ingat banget pesan mamaku, semenjengkelkannya anak itu pasti orang tua nggak bakal doa Iya, jelek buat anak teman-teman. Jadi betul kayak betul. ya jadi ya gitu deh, tetap libatkan orang tua, Orang tua. selalu minta doa ya teman-teman ya. Itu. Jadi kuliah itu menurut aku kita banyak banget dapat pelajarannya gak sih Iya, Kak? Bukan banyak. hanya kita datang, belajar, nyatet, ngerjain tugas, pulang. Tapi kita banyak banget dapat pelajarannya gitu loh. Kayak kita ngelatih emosi, bagaimana cara kita bersabar, bagaimana kita menghadapi orang ini. Kayak banyak banget pelajaran dari perkuliahan itu yang bisa kita dapetin, bukan hanya Betul. dari segi materi di kelas aja. Oke, nggak berasa nih kita udah setengah jam Oh lebih ya udah Kak ya, ya. Iya masih beneran. banyak nggak pertanyaannya? Kayaknya udah deh Kak, Oh, ini benar-benar Kak Nazwa udah mengulas, benar-benar diulas dari awal sampai akhir gitu, kayak dari maba, mata kuliah favorit, terus apa lagi, apalagi? organisasi udah, Iya kepanitiaan udah. udah, KP sampai sekarang nih DPK. Oke teman-teman, Udah. udah mungkin sekarang sebelum kita tutup, kita tanya Kak Nazwa kali ya, pesannya nih Kak buat Nah, iya. kita-kita nih yang masih istilahnya berjuang ya, walaupun kita tahu Kak Nazwa ini masih berjuang keras ya teman-teman, cuman di satu sisi kita beneran masih berjuang juga. Iya. Berjuang banget ini ya Allah. Semangat ya Berjuang banget ya Kak. Pesan Kakak buat kita deh biar tetap semangat gitu. buat
23, 24, 25, 24, 25 ya Kak. 23 kan tahun depan ya DPK-nya. Udah di depan mata gitu, kayak 24, 25 perjalanan itu kan masih sangat panjang. Iya bener. Banyak hal ya, apalagi 25 yang baru nyemplung. Kalau kalian merasa kalkulus susah, emang susah. Tapi percaya kalau kalian tuh bisa gitu. Kalian masuk teknik tuh yang pasti kalian tahu kan konsekuensinya gitu. Kalau teknik terkenal matematika dan fisikanya kuat, ya berarti kan harus percaya diri kalian kalau gue itu bisa gitu loh. Jadi perjalanan kalian tuh masih panjang. Aku juga pernah baca berita itu dari survei, itu tahun berapa ya? Survei dari Harvard University, kalau teknik kimia itu jurusan nomor 2 terus lihat di dunia. Di dunia guys. Nah, itu kita tahu tekkim itu susah, tapi gak mungkin gak bisa dilewati. Pasti bisa ya, walaupun nangis-nangis dulu, perjuangan itu mati-matian gitu, kayak pasti dan itu di situ kalian harus percaya kayak gue mampu ngadepin ini, kayak percaya dan cari support system. Bukan artian kalian punya pacar gitu, harus punya pacar untuk melewati ini, enggak. Jadi kalau aku pribadi, support systemku ingat orang tua itu yang paling utama, karena adalah kalau menurutku, dan menurut enggak sih, aku pernah melihat banyak hal gitu, karena banyak juga kan ketemu orang tua gitu, karena nggak ada hal yang paling membanggakan bagi kedua orang tua selain melihat anaknya sukses dalam pendidikan. Nah, soalnya setiap aku ketemu ibuku, ketemu wali murid atau bapakku dulu ngambil rapot, pasti orang tua pasti anakku ini gitu. Pasti kalau ke tukang sayur pasti yang dianuin pasti apa? Anaknya. Pasti anakku ini gitu. Jadi kalau ketika kita sukses dalam pendidikan, itu jadi support system ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasa burn out segala macam, istirahat sebentar, terus kalian ingat orang tua kalian. Orang tua kalian kerja sampai sekarang, nyupport kalian sampai sekarang. Kalau kalian mau sia-siain, itu ingat muka mereka gitu. Jadi kayak setiap aku ingat muka mereka tuh aku kadang mau nangis gitu loh, kayak mereka tuh bangga sama anaknya. Kalau anaknya mau mutusin berhenti tengah jalan tuh apa nggak sakit gitu mereka. Jadi ingat orang tua, di saat apapun orang tua itu nomor satu, keluarga itu nomor satu. Jadi kalau kalian mau mikir menyerah sekarang, orang tua kalian biayain kalian dari TK sampai sekarang, nggak pernah ngeluh. Kita kayak gimana pun orang tua nggak pernah ngeluh. Kita sebandel apapun orang tua nggak pernah ngeluh. Masa kita perkara belajar aja kita ngeluh gitu. Itu hal yang harus kalian ingat. Jadi perjalanan kalian masih sangat panjang. Kalau kalian mau mikir kayaknya aku nggak kuat, kalian lihat ke belakang, ada orang-orang yang mensupport kalian. Jadi apapun itu, sesulit apapun kita, jangan pernah nyerah gitu. Karena di belakang kita tuh ada orang yang lebih berjasa untuk kita sampai sekarang. Dan jangan takut gagal, karena kalau kita, pembelajaran itu teman-teman, nggak cuman kita ambil di kelas gitu, kayak nggak cuman dari teori, orang pun kita bisa jadi pembelajaran. Nah, kegagalan itu bisa jadi pembelajaran. Kalau gue gagal sekarang, oh berarti gue tahu dong gue salah di mana, berarti bisa dibenerin gitu. Jadi jangan takut untuk gagal, olimpiade aja bisa kalah menang. Nah itu mungkin aku mau ngasih saran lagi, dari buku yang sama, Atomic Habits. Itu adalah kita harus punya goals sama punya sistem. Goals sama sistem itu kan beda ya. Goals itu tujuan, sistem itu proses. Nah, kita tetapin tujuan jangka panjang kita mau apa. Nah, ketika tujuan itu kan tujuannya, tapi gimana cara kita meraih tujuan kan pakai sistem. Nah, yang membedakan kalah dan menang adalah prosesnya gitu. Yang membedakan kalah dan menang itu bagaimana prosesnya berjalan. Jadi kita harus punya sistem, proses yang benar-benar udah, kita nggak usah ngelihat orang lain, intinya gitu. Kita nggak usah meduliin orang lain, kita nggak usah ngelihat seberapa jauh orang lain, tapi kita lihat seberapa jauh diri kita. Nah itu, jadi kayak biarin kalau kita prosesnya lebih lambat, lebih ini, kita namanya proses itu pasti pelan-pelan. Jangan mikir orang lain prosesnya udah segini-gini, nggak usah lihat, pokoknya nggak usah lihat orang lain, fokus sama diri sendiri. Percaya pasti semuanya itu bisa dilewatin. Dan jangan lupa, belajar tanpa berdoa itu juga sia-sia, berdoa tanpa belajar juga sia-sia. Antara belajar dan berdoa itu harus balance teman-teman. Apalagi jangan lupa, jangan pernah tinggalin ibadah, itu nomor satu.
sedalam masa sulit apapun, kakakku, keluargaku, ibuku, bapakku tuh selalu ngomong, sesulit apapun kita, selalu ingat sama yang Maha Kuasa, Iya, sama bener. Tuhan. Apapun agama kita, selalu ingat sama Tuhan. Kayak karena kita tempat bersandar yang sesungguhnya itu. Sesulit apapun kita kembalikan ke Maha Kuasa. Kita udah berjuang, apapun hasilnya, kayak serahin nama yang Maha Kuasa. Itu tipsnya. Keren banget teman-teman nih, pesannya agak Jelek ya. menyentuh hati ya. Aku pun tertampar, tertonjok, tertindih teman-teman. Ya bener banget kayak aduh kalau ngelihat kalau udah bahas orang tua tuh Ya nggak aku kuat juga banget. hampir sedih sih. Ini udah hampir mau meneteskan air mata nih kalau udah bahas orang tua tuh aku nggak bisa banget. Aku ingat mama sama ayahku di rumah. Ayahku apalagi yang jauh di sana, yang ayahku tuh kerja tuh kayak 3 bulan Kak, baru pulang tuh di rumah cuma seminggu gitu. Aku ngeliat perjuangannya tuh kayak terombang-ambing di laut gitu, kayak aduh ya Allah, makanya kayak sesulit apapun yuk teman-teman kita berjuang bersama-sama. Betul. Kita bisa dan kita pasti bisa teman-teman. Pasti bisa. Kayaknya cukup Udah. sekiannya kayak Kak Najwa, terima kasih Iya, banyak banget. aku juga yang makasih udah banget, meluangkan waktunya walaupun tadi sempet Dar-dar banget. masalah DPK-nya, tapi kita doain ya teman-teman, semoga Kak Najwa Mohon lancar doanya, sampai akhir ya DPK-nya, amin. Mohon tugas doanya akhirnya. guys. Kita doain semoga Kak Najwa semuanya urusannya dilancarkan. Amin. Dari semua teman-teman teknik kimia, bukannya hanya di UPR aja nih, semua teman-teman teknik kimia di seluruh Indonesia, di seluruh antero dunia, itu teman-teman harus kuat, harus semangat teman-teman, kita raih masa depan kita untuk yang pastinya untuk membahagiakan dan Raih membanggakan. ST. Selalu tersenyum. Oh iya, ST sarjana Tersenyum. sarjana Iya, tersenyum ya. Kita harus karena tersenyum kita dulu sebelum perjuangannya mendapatkan tersenyum, kan? sarjana teknik. Iya, pakai benar banget. Kita harus tersenyum dulu ya. Iya, Ya. selalu tersenyum. Oke. Bukan sangat tertekan ya. Juru udah tertekan Kak. Oh. Ini pressure-nya terlalu Pressure-nya tinggi. semakin dalam semakin pressure tinggi. Berarti Iya, benar ya? Benar itu. Iya benar. Benar. Bukan hanya teori di Bukan hanya teori. tekim, di manusia juga. Semakin dalam, semakin pressure-nya tinggi. Jadi kalau bahas tekim Aduh, mulu, iya itu kayak juga cinta banget sama kita tekim. perlu istirahat lah ya. Iya. Oke, teman-teman, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Cepot Chemical Engineering Podcast batch 1 ini. Kita masih ada bakal batch selanjutnya dengan narasumber yang keren yang pasti. Gak kalah keren dari Kanada. Pasti ada banyak guys. Iya, oke. Tunggu terus ya teman-teman ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Selamat apa ini Selamat ya? apa? Malam ya? Selamat malam, ini kita nih udah malam. Iya, sekarang udah jam berapa ini? 18? 18.31. Wah, udah tuh. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Bye bye.